Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang cara install PHP MyAdmin di Debian 12, ya. Di mana PHP MyAdmin ini merupakan aplikasi database, ya, pengelolaan database yang berbasis GUI. Jadi pertama kita buat komputer virtualnya dulu di VirtualBox, ya. Kali ini di komputer virtual yang akan kita install PHP MyAdmin, kita konfigurasikan menggunakan dua adapter jaringannya, ya. Adapter satu saya pakai NAT supaya nanti bisa jaringannya tertranslasikan ke jaringan yang ada di komputer yang saya gunakan. Kemudian adapter 2 saya pilih adapter hanya host, ya, di klien virtual host only Ethernet adapter yang kedua, supaya nanti bisa ngecek apakah servernya sudah bisa mengakses PHP MyAdmin atau tidak. Permissionnya saya izinkan semua, oke. Saya start. Untuk pertama kali kita login dulu. Ya, login ke root-nya, ke user root-nya. Kita coba besarin aja ukuran font-nya dulu supaya agak kelihatan ketikannya. Langkah pertama kita coba setting repositorinya dulu, ya. Untuk repository bebas servernya mau pakai servernya siapa saja. Untuk kali ini saya pakai servernya Uner, ya.
Tunggu sampai proses update-nya selesai. Nah, setelah update selesai, kita coba cek IP-nya ya. Kita coba cek interface. Nah, sudah aktif 2 interface, cuman interface yang kedua yang tadi di setting host only, kita perlu setting IP buat IP servernya nanti. Kita setting dulu interface-nya. Ini saya coba ubah auto saja. Nah, setelah kita ubah interface-nya, edit interface-nya, kita restart network-nya dulu ya. Nah, kalau tidak ada error, kita cek IP-nya apakah sudah tersetting atau belum. Nah, ini IP-nya sudah tersetting ya dengan baik. Kemudian kita untuk install PHP MyAdmin, kita butuh aplikasi MariaDB, terus web servernya kita pakai Apache, sekalian nanti kita akses coba PHP MyAdmin-nya menggunakan domain ya. Jadi kita perlu install bin 9 juga. Kita coba apt min install. Kita tunggu sampai proses instalasi database, web server sama domainnya. Nah, apabila proses instalasinya sudah selesai, tidak ada error ya, seperti ini, kita coba cek statusnya ya. Status MariaDB-nya sudah running atau belum. Nah, ini sudah running ya. Jadi MariaDB-nya sudah running. Kemudian kita coba cek konfigurasi ya. Cek konfigurasi dari MariaDB-nya ya. Tidak dicek juga tidak masalah sebenarnya. Nah, pastikan karakter set servernya itu menggunakan UTF-8 MB4 ya. Terus untuk collection servernya itu UTF-8 MB4 General CI. Nah, kalau sudah sesuai, kita keluar saja, aktif. Kemudian kita tambah keamanan di database kita dengan menggunakan perintah MySQL secure installation.
Oh, maaf. Ya, ya nanti ketika diminta di sini itu kalian diminta untuk memasukkan sebuah password root-nya ya, untuk bisa mengakses atau lebih lanjut untuk install secure untuk database-nya MySQL. Nah, di sini diminta untuk switch Unix socket authentication, silakan pilih yes saja. Untuk setting the root password, apakah mau merubah password root-nya? Kalau mau rubah, silakan pilih yes. Kalau tidak, pilih no. Ya. Jadi kalau misalkan mau merubah, tekan Y. Kalau tidak, tekan N aja. Nah, kalau misalkan merubah, contohnya seperti ini, jadi tinggal ketikkan ulang password barunya. Nah, re-enter password ya, ketik lagi, ketik ulang. Nah, sampai di sini ada keterangan remove anonymous user ya. Jadi, apakah mau menghapus user anonimusnya? Saya pilih ya aja. Terus, apakah mau disallow ya? Root loginnya, untuk login root-nya, untuk remote-nya, saya pilih yes. Terus yang selanjutnya, apakah mau meremove database access ya? Tes database access-nya, saya pilih yes saja. Nah, sampai di sini, di terakhir, apakah mau mereload privilege table-nya? Ya, kalau misalkan mau mereload lagi karena sudah kita konfigurasi yang di atasnya, kita pilih yes. Dah, sampai di sini berarti untuk tambahan keamanan sudah selesai. Kita lanjut ke database ya. Kita cek database-nya. Kita masuk ke MySQL. Nah, ini sudah masuk ke MySQL. Kita cek aksesnya ya. So, grants for root at localhost. Jangan lupa setelah perintah itu kalau di MySQL diakhiri dengan titik koma. Nah, sudah ada ya. Sudah ada dua baris ini. Kemudian kita lanjut cek akses ya. Pilih setelah cek akses, nanti kita baru pilih usernya. Kita pilih user, select user, select user, host, password from MySQL user. Itu sudah ada beberapa user ya, yang bisa dipakai nanti di MySQL-nya. Kemudian kita cek database-nya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 database ya, yang memang default-nya seperti ini. Udah, kalau sudah kita memastikan sudah sesuai, kita keluar dari MySQL-nya, exit. Kemudian kita coba setting domain ya, kita buat domainnya. Buat zona baru, zone, buat nama domainnya ya. Misalkan saya nama domainnya tkj.id, kurung awal buka, kemudian tipe master, file kita letakkan di etc bin, terus nama filenya saya kasih nama db domain.
Kurawal tutup, di koma. Kita buat zone untuk IP reverse-nya. 192 in addr.arpa. Tipe master. File etc. Bin. Oh, maaf, ini ada yang salah ya. Penulisannya ya. 92 titik in addr.arpa. Next, kalau sudah kita buat file db domain sama db IP-nya ya. Kita kopikan db domain biar tidak ketik ulang dari db lokal. Kemudian kita kopikan juga db IP supaya tidak ngetik isinya ulang dari db 127. Baru kita edit db domain ya. Nah, ini kan sudah ada file db domain sama db IP-nya. Kita edit db domainnya. Kita ganti semua, replace localhost. Kita replace ke nama domainnya kita. Replace all. Oke, sudah berubah. Tinggal ubah IP. Kita ubah ke IP-nya server kita. Simpan. Kemudian kita edit yang db IP juga. Sama, replace juga ya. Localhost. Kita replace ke nama domain kita. Nah, setelah itu kita ubah IP reverse-nya. Titik kalau tadi 16875 168. Sudah, kita simpan. Yes, enter. Kemudian kita restart ya bin-nya. Ya, nggak ada error. Kita coba cek menggunakan NSLOOKUP ya. Combine not found, kita install DNS util dulu. Supaya perintah NSLOOKUP juga bisa digunakan ya. Kita install DNS util dulu. Nah, kalau sudah terinstall, kita coba lagi nslookup tkj.id. Nah, ini IP-nya kan masih belum sesuai ya. Harusnya IP-nya kan sesuai dengan IP server kita. Kita coba setting di resolve-nya ya. Kita tambah name server IP kita.
Nah, kita simpan. Kemudian kita coba NSLookup lagi. Nah, ini sudah sesuai dengan IP yang kita punya, domainnya. Kemudian kita coba setting web server ya. Kita tambah konfigurasi, copy dari file nolodefault.conf ya. Kita kasih nama file konfigurasinya tkj.conf. File tkj.conf sudah ada, kita edit. Kemudian kita kasih nama domainnya di sini. Tambah direktori baru. Supaya nanti berbeda untuk letakkan web servernya ya. Kita simpan, yes. Kemudian kita aktifkan konfigurasi tkj.conf-nya A2 and set. Kita enable dulu tkj.conf. Nah, ini sudah di-enable. Karena tadi kita nambah direktori tkj di var www.html, maka kita buat direktori baru dulu, mkdir var www.html tkj. Nah, sukses ya buat direktori tkj. Kemudian kita ubah permission-nya dari direktori tkj. Kemudian kita masuk ke direktori tkj. Nah, kita sudah berada di direktori tkj ya. Kita buat satu halaman saja untuk nanti ngetes apakah web servernya berjalan atau tidak ya. Kita buat indeksnya ini. Kita simpan, yes. Kemudian kita restart web servernya. Beres ya untuk restart web servernya. Langkah selanjutnya kita buka kontrol panel. Ke network and internet, network and sharing center. Kemudian kita ke ada Ethernet 3 ya, yang memang tadi kliennya saya pilih yang VirtualBox host only Ethernet adapter yang kedua. Kita ubah IP-nya, sesuaikan satu segmen ya. Oh, ini 75. Ini di sini kita ketikkan IP servernya. Oke lagi. Kita coba buka browser. Buka domainnya ya. Nah, ini sudah keluar ya. Selamat datang di tkj.id domainnya. Nah, kalau sudah web servernya sudah berjalan, kita lanjut ke install PHP ya. Karena phpMyAdmin itu berjalannya menggunakan pemrograman PHP.
Yes, saja. Kita install versi PHP-nya yang 8.2 ya, yang terbaru. Terus kita install juga embed-nya juga. Kita install juga sekalian PHP Pure-nya ya. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kalau sudah selesai proses instalasinya, kita lanjut cek versi PHP-nya ya. Nah, ini sudah sesuai ya. Jadi versi PHP yang diinstal itu 8.2.20 ya. Kita coba cek informasi dari PHP. Sudah juga. Kita lanjut install ya. Install modul Apache ini ya, modul PHP ke Apache-nya ya. Nah, kalau sudah selesai install modulnya, lanjut kita coba konfigurasi waktu PHP ya, kalau misalkan kita supaya tahu juga cara konfigurasi waktu di PHP. Kita cari datetime. Searching aja ya mungkin ya. Nah, ini datetime. Titik komanya kita hapus. Kita isi karena kita berada di zona Asia ya. Ada di bagian waktu Indonesia Barat saya. Jadi saya pilih Jakarta. Udah, tinggal simpan aja ya. Ctrl X, yes, enter. Kemudian setelah kita ubah, kita coba restart web servernya ya. Nah, tidak ada error, berarti aman ya web servernya. Kita coba install PHP MyAdmin-nya sekarang. Yes. Nah, sampai di sini kita pilih web server yang mau kita gunakan itu Apache 2 apa yang like HTTPD ya. Karena kita pakai Apache 2, kita pilih yang Apache 2 dengan tekan tombol spasi ya. Nah, ini kan terpilih sudah Apache-nya. Kalau misalkan mau yang like HTTPD juga tinggal di tombol spasi seperti ini. Karena kita coba pakai yang Apache 2, kita buang yang like HTTPD, kita pilih yang Apache ya. Sudah tercentang, kita enter. Tunggu proses sampai selesai ya. Nah, sampai di sini apakah mau konfigurasi database untuk PHP MyAdmin, kita pilih yes ya. Terus di sini yang diminta untuk password PHP MyAdmin-nya nanti mau dikasih password apa. Jangan sampai lupa ya untuk login nanti ya.
Kalau sudah enter, ketikkan ulang ya passwordnya ya. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, maka proses instalasi PHP MyAdmin sudah terselesaikan. Kita coba uji coba di domain kita ya, yang halaman domainnya seperti ini. Kita coba buka tkj.id/phpMyAdmin. Nah, alhamdulillah ini bisa diakses sudah ya. Tinggal kita coba login ya. Kita coba login menggunakan user root. Kemudian ketikkan password yang barusan dibuat pada saat penginstalan PHP MyAdmin ya. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti prosesnya sudah terselesaikan. Nah, sudah sesuai, sudah bisa login. Maka kalau sudah bisa login seperti ini, berarti kita berhasil untuk install sebuah PHP MyAdmin ya di server kita dengan domain. Sampai di sini mungkin video kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.